Praktik kejahatan penipuan di balik Yayasan Sosial Rumah Peduli Duafa di Bandung Barat, Jawa Barat berjalan aman sejak tahun lalu. Ratusan kartu BPJS palsu pun sudah beredar di tangan masyarakat. Masalah muncul saat sejumlah warga tak bisa menggunakan kartu BPJS yang mereka terima. Aksi tipu-tipu Yayasan Rumah Peduli Duafa pun terbongkar. Yayasan Sosial Rumah Peduli Duafa berdiri sejak tahun 2008. Yayasan ini awalnya adalah lembaga peduli masyarakat. Di bawah naungan Ana Sumarna sebagai ketua yayasan, sejumlah kegiatan sosial pun kerap dilakukan. Seperti pengobatan gratis, serta advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi seperti tadi yang saya bilang, melakukan pendampingan ya. Pendampingan untuk 3 sektor itu. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat gitu. Kalau untuk kesehatannya, pendampingan untuk masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dari manapun. Terutama mungkin bantuan yang dari pemerintah gitu ya. Itu yang sebelum ada BPJS. Masuki tahun 2015, rasa sosial Ana Sumarna perlahan berubah. Niat mencari untung mulai dilakoni ketua Yayasan Rumah Peduli Duafa itu dengan mengeluarkan kartu BPJS palsu. Dalam menjalankan bisnis gelapnya, Ana Sumarna dibantu 2 orang, Ujang Sobari dan Desi Dwiani. Keduanya adalah anak buah Ana Sumarna yang bergerak membangun jaringan di wilayah Kabupaten Bandung. Baik Ana Sumarna dan 2 orang anak buahnya turun langsung ke lapangan menawarkan kartu BPJS kepada masyarakat. Modusnya membantu membuatkan kartu BPJS Kesehatan dengan iming-iming bebas iuran bulanan maupun tahunan. Untuk kartu BPJS palsu itu, sindikat ini memungut biaya Rp100.000 per kepala keluarga. Bilangnya saya sih sudah kerjasama dengan ya dinas sosialnya, sudah ada kerjasama dengan dinas pendidikan, dengan BPJS-nya juga sudah ada kerjasama. Memang waktu itu saya tidak sempat menanyakan mana ini kerjasamanya gitu ya, mana secara tertulis perjanjian kerjasamanya. Saya tidak sempat, saya hanya sempat per teleponnya waktu itu gitu. Akhirnya saya percaya saja dan saya dukung, bahkan saya menjadi donatur di lembaga ini gitu. Saya baru tahu memungut itu setelah kasus ini mencuat. Ternyata ada yang bilang bahwa kita dimintai uang. Wah, saya bilang ini wah kacau ini gitu kan, kok dimintai uang gitu. Selain dibantu anak buah, sindikat ini rupanya juga mendirikan posko relawan desa siaga. Lewat posko ini, bisnis penipuan Ana Sumarna kian gencar mendapat korban. Ratusan warga desa Kertajaya pun termakan rayuan BPJS tiruan. Nah, ada seorang relawan yang bernama Ujang Sobari. Relawan ini adalah relawan yang sikupnya se-Kabupaten Bandung. Nah, sekaligus juga beliau adalah sebagai relawan di Desa Kertajaya di bawah naungan Desa Siaga. Nah, beliau ketemu ya dengan salah seorang yang mengaku bernama Ana Sumarna sebagai ketua Yayasan Rumah Duafa, yang menawarkan program, yaitu programnya BPJS bersubsidi untuk 1.000 kepala keluarga. Lalu saya ditanyakan oleh Ujang Sobari tersebut, ini betul katanya. Ini adalah resmi ya, dari BPJS Cimahi. Kalau menurut pengamatan saya, sebanyak 230 orang, kurang lebih nih, yang tertipu oleh kartu BPJS palsu tersebut. Ini jelas tertipu nih. Dan saya juga sebagai ketua BPD tidak mengetahui bahwa kartu BPJS asli atau palsu. Terus donatur juga gitu ya, donatur yang tidak tahu apa-apa, ternyata uang hasil donasinya malah dipakai untuk membiayai hal-hal yang buruk gitu seperti ini. Dan
juga nama baik relawan yang asli melakukan kerja sukarela seperti ini itu menjadi tercoreng, karena akhirnya masyarakat juga menjadi ragu-ragu. Tim telusur kemudian mendatangi sejumlah warga di Desa Kertajaya untuk mencari tahu bagaimana mereka bisa menjadi korban penipuan Yayasan Rumah Peduli Duafa. Kan di sini 4 keluarga, 4 anak, 3 anak, 2 kan, jadi 4 belum selesai, 1 lagi belum selesai katanya. Ini ketika jadi langsung dikasih seperti ini ya kartunya, Bu? Iya. Waktu itu bikinnya di mana, Bu? Sama siapa bikinnya? Sama relawan itu 100, katanya seumur hidup katanya gitu. Apa aja persyaratannya bikin BPJS ini? Kakak, fotokopi kakak dengan uang udah aja gitu. Jadi Ibu bayar ke dia berapa nih? 100 100.000 untuk seumur hidup katanya. ini palsu juga? Palsu. Saya pertama udah nyobain ke dokter gigi ke puskesmas. Kan di sini fase ke-1-nya puskesmas pada larang. Jadi saya coba ke dokter gigi, ternyata dokter gigi menyatakan bahwa kartu ini palsu semua. Desa Kertajaya katanya palsu semua. Pertama saya komplain ke Ibu RW menyatakan bahwa kartu ini belum diaktifkan, katanya diaktifkan kembali dengan syarat seperti ini katanya. Ini punya siapa aja waktu itu? Ini punya saya, suami saya, serta anak saya 2, tapi yang 1 belum jadi. Ya kan namanya orang susah, namanya orang miskin, siapa yang nggak tertarik? Coba uang 100 untuk seumur hidup, tidak ada premi lagi kan? Otomatis kan? Tadi saya sudah berbincang dengan beberapa warga RT 2 RW 13 yang ternyata memiliki kartu BPJS palsu. Sekarang saya akan mencari warga di RT RW lainnya di Desa Kertajaya yang mungkin punya kartu BPJS palsu juga. Korban sindikat penipuan Ana Sumarna memang kebanyakan warga miskin. Salah satunya adalah Hendra Cahyadi. Hendra adalah seorang kepala rumah tangga dengan 2 orang anak yang sehari-hari bermata pencaharian sebagai kuli bangunan. Katanya buat orang yang nggak mampu, itu kan cuma 100.000, berlakunya seumur hidup. Berlakunya seumur hidup. Jadi saya ikutan. Mungkin butuh, siapa tahu nanti keluarga saya ada yang sakit. Penting banget buat saya nih BPJS. Lantaran buat saya, takutnya anak saya sakit, terus keluarga saya, istri saya sakit. Penting banget ini buat BPJS, buat saya. Lantaran kalau berobat mungkin mahal buat saya. Lalu benarkah peredaran kartu BPJS palsu itu melibatkan aparat perangkat desa? Udah 3 hari saya ke sana lagi. Bu, maaf ininya nggak aktif. Kok nggak aktif, kan belum pernah dipakai, kata saya gitu.